الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Di sana tuh ada Ka'bah. Kamu menyembah kepada Allah di sana. Banyak kemunafikan. Iya, enggak apa-apa. Walaupun banyak yang munafik, memang manusia itu ada yang munafik. Tapi tugas kamu sekarang beribadah kepada Allah, ya. Tapi sebelum kamu keluar dari tubuh ini, kamu berikrar dulu, ajak semua jin-jin yang ada di tubuh ini. Masih ada kan jin-jin yang lain? Masih ada enggak? Atau sudah keluar? Masih? Nah, sekarang kita berikrar kepada Allah, ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berikrar dan berjanji tidak akan masuk ke tubuh ini lagi dan ke tubuh manusia yang lain. Jika aku ingkar, maka Allah dan bala tentaranya yang akan melaknatku. Sekarang kamu sudah berikrar, kamu keluar dari tubuh ini. Ajak semua jin yang ada di tubuh ini, ya. Kamu sudah Islam, tugas kamu sekarang beribadah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya. Kamu sujud minta ampun kepada Allah. Kamu tahu sujud gimana? Coba kamu sujud minta ampun kepada Allah. Sujud minta ampun sama Allah. Setelah ini kamu keluar, ya. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Ajak semua yang ada di tubuh ini minta ampun kepada Allah dan keluar dari tubuh ini. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Keluar semua dari tubuh ini atas izin Allah. Keluar karena ketaatan kepada Allah.
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن 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 حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Ayo keluar semua, keluar semua atas izin Allah. Keluar karena ketaatan kepada Allah. Ayo keluar semua yang ada di tubuh ini. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Ayo keluar atas izin Allah. Keluar semua. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ayo keluar semua jin yang ada di tubuh ini. Keluar karena takut kepada Allah. Ayo keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Umar, sini dulu Umar. Sini dulu. Kenapa kamu tidak mau keluar? Apa? Tinggal kamu sendiri. Nah, yang lain udah keluar. Nah, sekarang kamu keluar ya atas izin Allah ya. Salaman. Ya, semoga engkau mendapatkan hidayah. Semoga Allah beri ampunan terhadap kamu. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi nanti di akhirat di surganya Allah ya. Nah, sebelum kamu keluar ucapkan salam. Ada yang minum nih? Insya Allah abang tidak salah, cuman karena itu mungkin dulu abang tidak tahu. Karena yang itu abang belajar seperti itu ada bantuan jin banyak sekali, apalagi pukulan 7 seperti itu. Apa abang yang belajar? Pukulan 7, apa lagi? Hah? SH apa tuh SH? Serat apa? Setiadi Kak THT. Terus apa lagi? Tapak suci 3. Al-Hikmah 4. Masya Allah. Pertama tadi THT, pukulan 7, tapak suci ya, Al-Hikmah. Nah, jadi tidak boleh sepertinya. Soalnya kalau kayak gitu tuh. Karena kalau yang Al-Hikmah tuh, apalagi Al-Hikmah itu kan ada bacaannya kan ya. Nah,
Dulu saya pernah juga belajar, cuma bukan al-hikmah. Kalau di sana istilah itu karomah. Cuman dulu ketika saya baca itu tangan bergerak sendiri. Memang dikendalikan sama jin. Justru itu pakai isian juga. Iya, ada pakai isian. Kayak pontianaknya ada dua. 3 serangkai sama itu. 3 serangkai itu di Parwasa. Nah, jadi kalau kayak gitu tuh memang tidak boleh. Saya kenapa dulu ikut? Karena yang di pikiran saya itu karomah itu malaikat yang datang, bukan jin. Setelah saya tahu, ternyata jin, dibantu sama jin. Kita minta bantuan jin, itu dilarang oleh Allah. Setelah ini abang sholatnya dijaga. Setelah ini abang pulang, misalnya ndak diganggu lagi, 100% bisa bang diganggu bang. Jin itu ndak bisa masuk, bisa 95% lah bisa masuk lagi. Ketika apa? Ketika abang lalai, sholatnya dia jaga. Sholatnya di mana? Sholat nggak? Bolong-bolong. Apalagi misalnya nih, bukan saya pengen nakut-nakutin, memang benar. Kalau apalagi habis diruqyah, jin tuh bang, enggak cuma nengok, oh ini saya udah keluar. Iya dia keluar, jin lain. Semoga atas izin Allah dia tidak masuk lagi, sudah berikrar tadi. Namun jin itu banyak, bukan cuma dia. Setelah ini abang sholatnya dijaga, baca Qur'annya dijaga. Abang siantan rumahnya ya. Nah di sini kalau setiap malam Kamis ada kajian Ustaz Lukman, cuman karena ada Covid sekarang masih belum aktif. Nanti boleh ke sini ikut kajian, belajar sama-sama. Sholatnya dijaga, nanti ruqyah mandiri. Daripada abang ngamalkan yang aneh-aneh, mending ruqyah mandiri. Setelah sholat tuh, aku bacaannya Al-Fatihah, ayat kursi 30. Dipegang kan perutnya masih sakit nggak? Nanti boleh pegang perutnya sambil baca Al-Fatihah, ayat kursi 30 sambil bisa itu ruqyah mandiri. Sebelum tidur boleh abang tempelkan kedua tangannya, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi 30, tiupkan, baru usapkan ke seluruh tubuhnya. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan abang yang juga belajar seperti itu, al-hikmah, pukulan 7 misalnya, saran saya antar dia ke peruqyah. Peruqyah bukan cuma saya, banyak juga peruqyah. Di sini memang ada rumah sehat jalan peruqyah, ada banyak peruqyah di sini, bukan cuma saya. Kalau abang misalnya berkawan, bukan apa kasihan. Kasihannya apa? Kita dibantu sama jin, dizalimi sama jin. Kita bekerja sama dengan jin. Kalau sampai mati misalnya gimana? Jin yang ikut. Kita tidak sempat bertaubat. Kita punya tenaga dalam misalnya, punya silat, dibantu oleh jin. Di surah Al-Jin itu dilarang, memang ada manusia, ada laki-laki di kalangan manusia meminta bantuan laki-laki di kalangan jin. Memang ada di dalam Al-Quran. Cuman apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Jin itu semakin menyesatkan mereka yang minta bantuan. Contohnya dukun. Dukun itu kan minta bantuan ke jin. Sama silat kan minta bantuan, sampai punya pukulan 7. Nah, dilarang, malah makin menyesatkan, makin jauh sama Allah. Kalau abang tidak mau berubah setelah kejadian ini, saya tidak tahu lagi lah. Abang kesini nih hidayah besar oleh Allah. Niatnya ngantar kawannya yang ruqyah, tapi kesini abang yang diruqyah. Itu hidayah besar loh bang, kalau menurut saya bang. Allah mengantarkan abang ke sini, tidak ada yang kebetulan bang. Allah yang memperjalankan abang dari Siantan ke sini bang.
memang jalan Allah agar abang mendapatkan hidayah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada abang, abang tidak mau mengambil, malah makin jauh kepada Allah, nah itu ya abang lagi nanti. Allah sudah kasih hidayah, sekarang makin dekat kepada Allah, jauhi seperti itu tadi. Kalau kita misalnya belajar silat tuh ada yang bagus, tidak semua pakai amalan, ada juga tidak semuanya syirik. Tapi kalau sudah pakai amalan-amalan memperkuat, bisa gerak sendiri, itu udah syirik lah itu. Jadi abangnya nanti buka mandiri, sholatnya dijaga, baca Quran, sering-sering ke tempat yang baik, kumpul-kumpul orang yang baik. Di sini kajian, main-main di sini. Insyaallah di sini 24 jam terbuka. Sama-sama belajar di sini. Saya juga tidak punya kekuatan apa-apa di sini, Bang. Cuman saya sarankan abang berubah jadi orang baik. Bukan berarti dulunya tidak baik, bukan. Artinya itu jadi orang baik itu makin taat kepada Allah, sholatnya dijaga dan lain sebagainya. Setelah kejadian ini abang harus itu. Memang menurut abang tadi sebelum sini saya tidak ada gangguan, tidak ada apa. Orang yang bersekongkol sama jin, Bang, itu dosa besar sekali itu, Bang. Kalau dibilang bersekongkol, iya, kalau kita udah minta bantuan sama jin, apalagi silat semua itu kan, itu Allah sangat melaknat orang-orang seperti itu. Sekarang abang bisa taubat sama Allah, minta ampun sama Allah. Jin yang tadi udah taubat, minta ampun sama Allah dan tidak mau ganggu lagi. Sekarang tinggal abangnya minta ampun sama Allah. Nah, semoga juga kawan abang tuh tadi kalau betul atas izin Allah dia menerangi jinnya, insyaallah tidak ada lagi kawan. Tapi kalau misalnya nanti masih ada gangguan, kawannya kasih tahu aja. Ya. Antum itu setelah ini jangan bilang saya bebas, tidak ada gangguan. 95% bisa lagi ketika kita lalai. Ya, apalagi amal-amalan itu amalkan itu aja. Ya, Al-Fatihah ya kursi 30 jangan dulu. Ya, itu. Ini saya bakar. Nah, jangan percaya kayak gini. Kalau kayak gini nih ada orang ini kuat apalah, nggak boleh kayak gini. Saya rukyah kayak gini dikasih langsung mental kawan saya klasika. Pakai gelang makin kuat. 2 sak semen dipikul. Setelah dibuka ini di rukyah, ngangkat 1 semen tidak bisa. Minta bantuan. Kenapa dibantu sama jin? Dia makan 2 piring masih kurang. Setelah dibuka ini, setelah dirukyah, makan 1 piring tidak habis. Karena apa? Dia makan sama jin, dibantu sama jin. Jadi wajar. Nah, sekarang abang sudah tahu seperti ini. Saya harap dan mudah-mudahan saya tidak bisa ngasih hidayah buat abang. Saya tidak bisa mengubah abang, siapapun, hanya Allah yang bisa mengubah. Dan kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah pun tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaumnya mengubah dirinya sendiri. Sekarang abang yang berubah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jangan belajar ilmu seperti itu lagi. Kalau misalnya ada kawannya, ajak rukyah. Ya, ini itu aja. Ini itu. Hobi dengan silat, Ustaz. Sangat-sangat hobi dengan silat, dengan melihat itu saya bisa. Hobi banget lagi. Jadi diajak kawan ikut gabung silat yang pertama. Jadi kayak pengen lagi. Belajar yang ini udah dapat 2, pengen lagi. Udah dapat 3 nih pukul dekat, pengen lagi. Hijrah ke Pontianak kan kuliah, belajar di salah satu perguruan di Pontianak, bukan jauh.
Di situ yang mulai agak terasa ya. Kita dikumpulkan di sebuah ruangan gelap gulita, disuruh zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Zikirnya astagfirullahaladzim. Apa zikirnya? Yang pertama astagfirullah, Ustaz. Dibilang dipadatin dulu. Padatin dulu astagfirullah, astagfirullah. Itu berapa lanjut? Sebanyak banyak. Udah padat sekali baru digores. Bang, maksudnya padat tuh gimana? Padat dalam artinya tuh kita tuh udah lagi kayak gelisah. Jadi itu di hati kita udah tenang gitu. Saat kita ucapkan astagfirullahaladzim tuh ada mikirkan apa gitu mas? Disuruh kosongkan pikiran kah, atau memikirkan harus membayangkan apa? Konsentrasi. Malah biasanya tuh kalau udah namanya itu muhasabah diri. Nah, muhasabah diri kan rame-rame dosen. Ya zikir di situ. Zikir. Awal-awal saya ikut tuh kok kayak kanannya kayak ada yang keserupan gitu. Kayak gitu nggak bisa mengontrol diri sendiri kayak Bergerak-gerak itu saya aja. ada kan, bisa dia ya. Yang pertama ikut. Terus cuma saya belum sampai digores, baru belajar terus. Digores kan maksudnya? Gores tuh isian, isi sama urusan ya. Cuma saya nggak pengen ngalamin yang programan aku tadi. Cuma itu. Setelah itu ada lagi nggak? Itu kan masuk ke dalam tempat yang gelap. Itu kan masih belum diisi kan. Setelah itu abang dapat isian itu ketika kapan? Cuma mas saya belum sempat isi. Belum sempat diisi. Karena kan mau bayar lagi kali itu. Kan berlanjut mahasiswa kan belum ada itu. Berapa bayarnya tuh? Rata-rata. Ada salah kemarin 3,5 kan? Oh, ratusan ya. Ratusan. Satu kali gores. Kalau nanti udah digores tuh dapat jurus lain, supaya dikasih lagi amalan zikir, digores 2 kali, sampai gores 3 kali. Bang, berarti selama belajar silat ya? Berapa lama bang dari awal sebelum abang pindahnya? Ada nak Saya berapa? sih kalau belajar silat itu nggak pernah kayak orang-orang gitu, langsung gabung ke perguruan saya tuh selalu dipertemukan sama satu orang, langsung guruin. Berarti ada orang dalam ya kenalan gitu? Kayak misalnya ada saya pertama tuh ada kawan, Oh, jadi belajar di kos dia, pertama belajar bukaan dulu, bukaan gitu. Terus belajar lagi dapat lagi kawan, dia juga guru. Dapat pukul 7 itu dari kawan juga. bang saya mau nanya satu. Apa niat belajar itu? Masa awal-awal pertama kali? Mau jaga diri sih, Buat jaga diri ya? karena kita mikir kita laki-laki kan. Kita kalau nggak tahu kita merantau kemana, entah kita ada ngalamin apa, musibah apa, itu bisa pasti diri kita sendiri gitu, proses kita langsung. Sekali udah banyak tahu ilmunya, apa yang dirasakan maksudnya? Rasanya gimana gitu maksudnya? Wih, aku udah punya ilmu nih. Lebih gimana ya? Saya tuh gini, semenjak belajar silat yang terakhir lah, bukan silat yang terakhir gak sih? Pokoknya setiap nambah-nambah itu kayak entah takut-takut gitu. Pokoknya ketemu orang, oh ajaib lo nak. Kawan saya tahu. Takut ketika ketemu orang, berani terus gitu. Nggak takut-takut nggak usah. Untuk orang bawa pisau, orang bawa udah gini. Pernah mas? Saya pernah ditantang baca ini kan yang wudhu. Tidak perlu disebutkan lah ya pak. Jadi ada tantang wudhu. Kalau merah itu. Karena tadi memang ada jaga apa? Nah sebenarnya tuh orang udah ngejar pakai sajam. Malah saya yang ngejar oleh Ustaz. Helm. Nah, udah dekat dia saya bangun dia nggak berani bangun tuh. Hitam. Oh iya itu bang. Saat abang udah dapat ilmu itu, tahu nggak abang di dalam diri gitu tuh abang ada makhluk yang mendampingi gitu lah. Setiap silat ini kan ada yang disebut dengan ilmu hadiran. Ilmu hadiran itu bisa kita amani, bisa kita enggak. Jadi saya itu enggak mau ambil ilmu hadiran, saya mau ambil seni adat. Fungsinya tuh apa kalau udah Ustaz? Itu Ilmu hadiran. Nah, Ilmu hadiran itu misalnya kita lagi dikeroyok orang, kita tinggal bilang assalamualaikum silat. Harimau silat, Minangkabau silat. oh nanti keluar jurus itu gitu ya. Injak kayak kali ini sampai kayak kesurupan. Kawan-kawan sih kayak gitu, cuma saya nggak pernah. Saya nggak ada ngomongin kayak gitu. Ini abang ketika baca langsung gerak sendiri tangannya atau Nggak pernah. Saya nggak ada. Kalau kawan-kawan
Pernah. Cuma saya nggak ambil hal yang itu. Saya semua suka sendiri. Sendiri. Berarti abang selama ini tidak sadar lagi kalau di dalam tubuh nih ada. Bukan nggak sadar sih, Bang. Kadang sadar, kadang kayak. Tapi merasa heran nggak, maksudnya ini apa gitu? Pernah bertanya-tanya nggak? 2017, dari 2017 saya pernah mikir pengen rukyah. Tapi setiap mau rukyah nih kayak Terenggan, jadi tuh oke lama-lama ini kayak menggebu-gebu, besoknya tuh udah hilang. juga. Bentar. Ngapa tiba-tiba mau minta rukyah? Maksudnya kok tiba-tiba sadar gitu? Sadar yang pas datang ke sini. Tiba-tiba, aku mau coba rukyah nih. Oh, itu. Gitu. Karena tahu emosinya udah tidak bisa dikontrol. Emosi kok udah emosi tuh udah kayak orang kawan-kawan marahin udah tidak berani. Kayak apa kayak gini gitu. Udah tidak bisa ngendaliin sendiri. Bang, terakhir. Jadi buat pesan-pesan kawan-kawan kira-kira yang ada nggak? Ini harus ada pesannya, Bang. Jadi kawan-kawan tuh yang nanti melihatnya supaya tahu, oh kawan-kawan jadi tidak bisa ini. Cuman ya jangan belajar ilmu aneh-aneh. Belajar ilmu yang sesuai syariat Islam. Sebenarnya kan ada memang silat yang sesuai syariat Islam kan ya. Ada.